Kontroversi di tengah warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan merebak begitu Susan Yasmin Zulkifli terpilih sebagai lurah di Lenteng Agung melalui lelang jabatan. Sebagian tidak setuju dengan penempatan Susan di Lenteng Agung karena keyakinannya yang berbeda dengan mayoritas warga. 27 Juni 2013, Gubernur Joko Widodo melantik ratusan camat dan lurah se-DKI Jakarta. Inilah hari bersejarah sebab untuk pertama kalinya camat dan lurah di Jakarta dipilih melalui sebuah lelang jabatan. Proses ini dimaksudkan untuk mendapatkan pejabat yang lebih bersih dan kompeten. Susan Yasmin Zulkifli adalah salah satu lurah yang lolos dalam lelang jabatan tersebut. Inilah awal langkah besar perjalanan karirnya. Sejak itu, perempuan berusia 43 tahun ini memimpin Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Lurah Susan adalah salah satu peserta terbaik yang lolos seleksi lelang jabatan. Namun predikat ini tak membuatnya mudah menjalankan tugas. Pro kontra kemudian muncul dengan alasan perbedaan agama antara pemimpin dengan warganya. Karena di Lenteng Agung ini kan boleh dibilang 99,9% itu Muslim. Ya, yang jumlah masjidnya ada 22, musolanya 58, ratusan majelis taklim. Yang rumah ibadah lain nggak ada. Jadi kurang tepat kalau ditempatkan seorang Susan di sini. Nah itu kira-kira penolakan warga. Jakarta yang mendapat cap sebagai kota modern dengan masyarakatnya yang plural, ternyata belum ramah bagi lurah Susan. Soal keyakinan pemimpin masih jadi masalah bagi sebagian warga dibanding kinerja. Sebenarnya sangat keberatan sih dengan Bu Susan memimpin jadi lurah di Lenteng Agung. Soalnya di Lenteng Agung ini penduduknya 90% Muslim. 90% Muslim. Jadi alangkah baiknya, sebenarnya kami nggak membenci beliau, kerjanya juga bagus. Cuman alangkah baiknya gitu, di Lenteng Agung ini dipimpin sama-sama searah dan sejalan. Namun tak semua bersikap sama. Di balik kontra, suara-suara mendukung lurah Susan masih bergema. Warga seharusnya dapat menerima pemimpinnya kalau misalkan dia kerja dengan bagus. Ya kan, saya dengar-dengar juga kan Bu Susan kinerjanya bagus, jadi itu nggak usah memperdulikan masalah status agama, kan agama itu urusan masing-masing. Kalau aku sendiri pribadi melihatnya dari prestasinya ya Mbak, kalau misalnya dari unsur agama atau adat istiadat, menurut aku itu lebih ke unsur sara ya, jadi selama prestasinya bagus dan dia bertanggung jawab sama pekerjaannya, kenapa enggak gitu. Kalau kita ngomongin agama, takut ada pihak-pihak lain yang tersinggung. Soalnya kan di Indonesia ini enggak cuma satu agama aja. Terkait penolakan lurah Susan, Jokowi masih bergeming. Selama anak buahnya tersebut melaksanakan tugas dengan baik, Kelurahan Lenteng Agung bakal tetap dipimpin seorang perempuan cantik bernama Susan Yasmin Zulkifli. Prima Sabrina, Dwita Meriani melaporkan untuk NET. Nah, kenapa sih Bu tertarik untuk ikut lelang jabatan lurah? Begini, itu waktu kan kita memang semua diberi kesempatan ya. Memang saya pikir itu ada kesempatan di depan saya, kenapa saya nggak ambil? Kalau nggak gitu saya nggak naik-naik. Di situ aja tuh. Nah, mungkin itu kali yang saya tertarik kenapa saya ambil lelang jabatan lurah ini. Saya juga mau nguji skill saya, kemampuan. Saya pengen uji. Nah, di Lenteng Agung sendiri itu permasalahan apa sih Bu waktu pada saat Ibu datang ke sini yang dihadapi oleh warga? Pertama kali saya ke sini ya, saya lihat ruang pelayanan di bawah itu masih sistem lama ya, konvensional. Udah gitu ruangannya yang kurang memadai. Itu pertama kali ya. Memang saya lihat juga kurangnya ada tertib administrasi, itu masih kurang banget. Pertama-tama saya harus benahi di dalam. Jadi saya tidak akan menandatangan kalau tidak ada sepengetahuan dari RW sama RT. Nah, jadi penasaran nih, seperti apa perubahan yang udah terjadi di gedung Kelurahan Lenteng Agung ini? Iya, mari. Bisa lihat kita? Boleh. Mari Bu. Mari saya kenalkan, ini para staf sama kepala seksi saya. Ini Bu Titin. Halo Bu. Bu Eti, Ibu Ros, Ibu Dwi, dan Desi. Apa kabar Bu? Baik. Bu, mau tanya, kalau Bu Susan itu di mata para staf itu seperti apa?
baik, disiplin, tegas. Tegas ya? Ya. Nah, perubahan apa yang sudah terjadi di Kelurahan Lenteng Agung ini semenjak pemimpinan Bu Susan? Sistem pelayanan yang baru sudah diterapkan. Sebelumnya emang seperti apa, Bu? Pelayanan konvensional. Nah, yang biasanya dicerewetin sama Bu Susan tuh apa sih, Bu? Ya kalau ruang kerja atau lingkungan kerja yang kotor, Marah, Bu ya? pasti marah. Seperti apa sih, Bu, marahnya biasanya? Ya marahnya itulah, nggak beda dengan ibu-ibu. Coba, Bu, contohin marahnya seperti apa kalau lagi ngasih tahu ke staff? Bisa. Buros kali. Spontanitas kan? Spontan ya? Spontanitas. Gimana coba? Seperti apa, Bu? Ya? Seperti apa contohnya, Bu? Kalau kotor, Iya. saya nggak mau tempat ini kotor, harus dibersihkan secepatnya. Harus sekarang. Sekarang. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu, nggak boleh tunda-tunda. Nggak boleh tunda-tunda. Bu, Ya. mau lihat yang pelayanan satu pintu itu? Ya, mari. Di mana? Di bawah? Ada di bawah. Bu, terima kasih banyak. Ya. Kasih. Ini ruangan apa, Bu? Ini namanya ruangan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Ini salah satu bentuk pelayanan masyarakat yang ada di Kelurahan Lenteng Agung. Awalnya ada nggak sih, Bu, yang menolak kehadiran Ibu sebagai lurah dari staf kelurahan? Kalau pada awalnya, namanya saya orang baru ya, mungkin ya agak kaget gitu ya. Karena saya memang baru, saya masuk, saya juga pertama kali saya masuk sini kan mereka taunya kan lurah ya, sebelumnya lurah gitu kan, tapi saya kan masih dari kepala seksi gitu kan, langsung loncat jadi lurah. Mungkin awalnya ya, mungkin ada juga rasa bisa nggak sih gitu, mungkin Tidak yakin ya, gitu ya mungkin, tapi enggak ya, selama ini mereka cukup membantu saya. Banyak kan orang yang berpikiran kalau mengurus sesuatu di kelurahan itu, staf-staf kelurahan itu identik dengan lelet, lambat gitu. Pernah menghadapi hal itu? Pernah. Bagaimana waktu itu mengatasi Karena begitu saya lihat seperti itu ya, pelayanannya lama gitu kan, habis itu saya pikir kurang profesional lah ya. Tapi kalau dengan ini saya berusaha untuk merubah citra orang kelurahan itu tidak seperti itu. Jadi sebenarnya strategi apa sih yang Anda gunakan untuk mengikat dan menjalin hubungan dengan staf? Pendekatannya ya pastinya saya kumpulkan mereka ya, briefingnya dalam sebulan sekali itu pasti saya ada briefing. Apa yang membedakan Kelurahan Lenteng Agung dan kelurahan-kelurahan lain yang ada di Jakarta, Bu? Kalau untuk saat ini, apakah dari ruangan yang inovasi baru Ibu ini, yang kalau dilihat tuh kayak masuk ke bank gitu ya? Saya ingin merubah tuh citra pelayanan itu kalau bisa tuh seperti di bank. Memang kan kita visinya itu ya, juga udah ada minumannya ya. Dan di ujung saya taruh mainan. Itu saya punya ini aja, kreasi sendiri, karena dulu saya sebenarnya pengennya jadi guru TK, saya suka anak-anak, jadi saya taruh di ujung itu ada mainan sembari nunggu orang tuanya ngurus pelayanan, anak-anak juga nggak bosan. Nah, Bu, Ya. setelah melihat pelayanan, apa lagi yang dilakukan setiap harinya? Setelah saya lihat semua KTP kakak sudah saya tanda tangani ya, arsip-arsip sini saya sudah selesai, biasanya saya akan turun. Turun ke bawah, Ya. melihat masyarakat langsung. Ya. Kalau ini siapa ini makan es krim? Bagi dong. Kok dibagi sih? Apa? Saya rumahnya di Blitar. Wah, jauh benar. Harus turun, kalau nggak turun kan nggak tahu jalan nantinya, nggak tahu ada masalah apa di bawahnya nggak Bu? Tuh, ya makasih Bu, ya mari Bu Pak. Tadi lari-lari mau ketemu Bu Lurah, sampai salah sendalnya. Waduh, di filmin tuh Bu. Ya. Kenapa memilih belusukan? Apa mencontoh sama Gubernur DKI Jakarta? Ya, salah satunya itu juga. Kita kan harus, lurah-lurah kan memang menurut Pak Jokowi setelah dilantik nggak boleh duduk, jadi harus turun, harus tahu. Biasanya wilayah. belusukan naik apa, Bu? Yang tadi naik motor. Naik motor. Ya, naik motor enak. Ada pihak yang menentang Ibu sebagai lurah di Lenteng Agung ini. Nah, bagaimana sih Ibu menanggapinya? Pokoknya saya kerja aja,
Kerja aja? Kerja aja. Saya kerja aja, saya tunjukin hasil kerja saya aja. Pokoknya gitu aja. Tunjukkan hasil Ya, kerja aja. ya. Apa sih cara untuk meyakinkan warga di Lenteng Agung ini, untuk meyakinkan Ibu memimpin kelurahan di sini? Ini merupakan salah satu pendekatan juga dengan turun ke bawah atau belusukan gitu kan. Jadi saya juga bisa ketemu sama warga secara langsung. Ini salah satu pendekatan kalau menurut saya. Banyak juga yang bilang kalau di Kelurahan Lenteng Agung ini para bapak-bapak jadi semangat bekerja karena Ibu Lurahnya berpenampilan menarik. Bener nggak sih, Bu? Enggak tuh, biasa aja. Biasa aja? Biasa aja kan Bapak lihat tadi kan biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya. Yang bilang, oh bapak-bapaknya jadi semangat. kerja bakti. Enggak juga, ya kerja bakti harus semangat lah. Kalau lurahnya turun. Oh, karena lurahnya ada di Warga. Ya. Hai, saya begini, saya kan warga baru juga di sini. Kayaknya saya pernah lihat di TV sih, siapa ya gitu. Oh iya, Allah ini Lurah kita, ini cantik gitu. Lebih cantik dari TV. Aduh, Ibu juga cantik, makasih Ibu. Belusukan, Ya. pulang larut malam. Seringkali juga akhir pekan bekerja. Nah, seorang Susan Jasmine itu pada saat punya waktu luang itu sebenarnya ngapain sih? Kalau saya lebih senangnya istirahat mungkin ya. Ngecas lagi tenaga yang udah kurang, mungkin dengan tidur. Tidur. Ya. Itu hobi paling utama itu tidur. Nah, kalau sama anak atau sama suami itu seperti apa? Ya, mungkin jalan sama-sama, mungkin ke toko buku ya. Anak saya suka baca, mungkin gitu. Itu mengorbankan waktu tidurnya juga? Enggak sih, bagi-bagi aja. Bagi-bagi aja. Jalan dulu, ntar baru pulang istirahat. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan lain kali bisa main-main lagi ke Kelurahan Lenteng Agung. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Salam komando. Ya. Perbedaan bukan menjadi hambatan, namun melalui karya dan prestasi, kita sebagai warga negara merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Hai Bu. Ya, itu tadi pembicaraan reporter kami. Kita tergantung dengan Lurah Lenteng Agung yang baru ya. Betul, Susan Yasmin Zulkifli. Gimana menurut kamu? Nah, enggak si Tom kemarin tuh saya sempat baca gitu ya. Kontroversinya kan panjang ya Betul. mengenai pemilihan Lurah Susan ini. Pas dalam jabatan itu ya? Iya, pas dalam jabatan. Tapi kemudian ada beberapa wacana yang mengatakan bahwa Susan, Ibu Susan ini terlalu modis. Padahal tadi kalau kita lihat penampilannya terlalu modis. Padahal keren banget tadi kalau kita lihat. Iya, kalau nggak rapi salah. Lagian nih kalau modis bisa ini kok mau kok naik motor tadi. Makanya masa kamu nggak suka dilihatin sama cewek cantik kayak Bu Susan ya kan?